Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Eka Pratiwi, NPM 2208260030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial saya di blog Tumbang yang berjudul Global Development Delay. Kemudian kita akan masuk ke definisi. Jadi GDD ini adalah keterlambatan perkembangan anak dalam dua aspek ataupun lebih. Salah satu aspeknya seperti motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, kognitif, sosial personal, dan juga aktivitas sehari-hari. Adapun etiologinya disebabkan beberapa seperti prenatal saat bayi belum lahir, contohnya seperti kurangnya asupan nutrisi ibu saat hamil, kemudian ada sindrom alkohol. Kemudian pada perinatal, contohnya seperti berat badan bayi yang rendah saat dilahirkan, kemudian bayi lahir dengan prematur yang ekstrim. Kemudian ada postnatal, bayi setelah lahir adanya infeksi bayi seperti meningitis, ensefalitis, dan kerusakan susunan sistem saraf pusat. Kemudian ada penyebab yang tidak diketahui. Adapun gejala dari GDD ini, yang pertama itu ada dari motorik kasar seperti anak terlambat duduk sendiri, berjalan, ataupun merangkak. Kemudian pada motorik halusnya seperti mereka tuh sulit untuk menggenggam mainan mereka, kemudian sulit eh, memindahkan mainan dari tangan satu ke tangan yang lain. Kemudian ada komunikasi dan bahasa seperti pada umur 2 sampai 3 tahun mereka tuh belum bisa menyusun kalimat sederhana. Kemudian pada umur 6 sampai 9 bulan mereka belum bisa berceloteh atau mengeluarkan suara. Kemudian pada kognitif seperti tidak ada rasa ingin tahu seperti anak lain, seperti apatis. Kemudian pada sosial dan emosional tidak adanya kontak mata pada pada penglihat penglihat dan bayi. Adapun patofisiologinya, jadi ada beberapa faktor dari penyebab GDD ini. Pertama itu ada prenatal, natal, dan postnatal. Pada natal itu adanya hipoksia janin, afiksia, dan trauma lahir yang menyebabkan kekurangan oksigen pada otak. Dan terjadilah gangguan sistem cerebrospinal menyebabkan global development delay. Kemudian pada prenatal adanya kelainan genetik, gizi buruk, infeksi TORCH yang menyebabkan cerebral palsy, spina bifida, epilepsi, di fungsi otak dan terjadilah gangguan aktivitas fisik dan ketergantungan. Kemudian ada postnatal seperti infeksi, gangguan syaraf, trauma, pola asuh yang salah, di artritis, poliomyelitis, dan terjadilah gangguan sistem muskuloskeletal dan menyebabkan global development delay. Pada global development delay, ini akan menyebabkan gangguan aktivitas fisik dan ketergantungan. Kemudian pada keterlambatan perkembangan, terjadilah gangguan tingkat perkembangan. Setelah terjadi perkembangan, terjadilah tahap perkembangan tidak sesuai dengan usia, yang mana itu menyebabkan faktor yang mempengaruhi hubungan personal yang memuaskan dan terjadilah isolasi sosial. Kemudian pada tahap perkembangan tidak sesuai dengan usia ini akan terjadilah keterlambatan fisik, terjadilah aktivitas yang terganggu dan adanya risiko terjatuh. Adapun cara mendiagnosanya seperti biasa yang pertama kita anamnesis untuk riwayat perkembangan anaknya, riwayat ibunya lahir di mana, ditolong siapa. Kemudian pada pemeriksaan fisik untuk kita melihat tonus otot, refleks, kemudian eh, koordinasi kegerakan, kontak mata, respon pada suara dan sentuhan. Kemudian pada pemeriksaan perkembangan anak kita bisa lakukan dengan KPSP, kemudian dengan Denver. Untuk pemeriksaan penunjangnya kita bisa lakukan dengan MRI. Adapun tata laksana dari GDD ini kita bisa lakukan terapi bicara dan bahasa, terapi okupasi, kemudian fisioterapi, kemudian ada eh, support spesial di sekolah. Adapun komplikasinya yang pertama itu ada disabilita intelektual jangka panjang, kemudian ada gangguan bicara dan bahasa, gangguan kemandirian, gangguan di akademis, kemudian kesulitan dalam sosial dan emosional.
Adapun referensi yang saya gunakan, seperti yang saya cantumkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.